seorang warga Tionghoa mengalami titik balik hidupnya setelah mobilnya masuk jurang. Ia selamat tanpa cedera, meski kondisi mobil rusak parah. Pengalaman ini membuatnya bertanya-tanya tentang arti hidup dan kekuasaan Allah. Dalam pencarian spiritualnya, ia menemukan Islam sebagai jawaban. Dia kemudian menjadi mualaf dan aktif berbagi kisah inspiratif ini kepada banyak orang. Kini, ia hidup dengan keyakinan baru yang memberi ketenangan dan makna yang lebih mendalam. Setelah bertahun-tahun menjadi relawan di Gaza, dua pemuda Indonesia, Fikri Rofiul Haq dan Reza Aldila Kurniawan yang merupakan relawan Medical Emergency Rescue Committee akhirnya kembali ke Indonesia. Mereka telah membantu korban di Gaza dengan risiko besar. Kepulangan mereka ke tanah air membawa pesan penting. Dukungan untuk Palestina harus terus digaungkan agar penderitaan mereka tidak dilupakan. Fikri dan Reza pun mengajak masyarakat Indonesia untuk terus menyuarakan kondisi terkini di Palestina, melakukan aksi boikot untuk mencegah Israel lebih banyak melakukan penyerangan. Dua relawan ini juga untuk terus menyalurkan donasi khususnya untuk pembangunan kembali rumah sakit Indonesia di jalur Gaza. Israel dianggap bisa menyerang situs nuklir negara-negara Islam, Mesir dan negara lain cemas dampaknya bakal meluas. Diskusi di kalangan dunia Islam makin panas. Rencana pengamanan dipertimbangkan, beberapa negara memperingatkan risiko besar. Semua pihak berharap solusi tanpa konflik, meski ketegangan terus meningkat. Negara-negara Islam terus pantau situasi, berharap bisa menghindari kerusakan besar yang merugikan stabilitas kawasan. Zionis sering gunakan isu antisemitisme buat bungkam kritik atas tindakan kejam mereka di Palestina. Dunia seolah dipaksa memilih diam demi menghindari tuduhan rasis. Sementara itu, rakyat Palestina terus jadi korban. Mereka kehilangan rumah, keluarga, dan harapan, tapi suara mereka tenggelam dalam propaganda Zionis. Dunia harus sadar, mendukung Palestina bukan berarti melawan Yahudi. Ini tentang kemanusiaan, bukan agama atau politik. Alfie Best Jr., miliarder Inggris, masuk Islam setelah menyaksikan ibu temannya bersyahadat di masjid. Ia merasa menemukan ketenangan yang selama ini hilang. Islam memberinya panduan hidup yang lebih jelas. Setelah mempelajari Al-Quran dan rutin sholat, ia menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang tak pernah dirasakan sebelumnya. Baginya, Islam adalah agama yang memberi bimbingan penuh makna. Pangeran Mohammed bin Salman mengutuk agresi Israel di Gaza sebagai genosida. Pidatonya di KTT Riyadh menyebut serangan Israel ke Gaza, Lebanon, dan Iran sebagai tindakan kejam yang harus dihentikan. Saudi mendesak agar Israel ditarik dari tepi barat dan Gaza, serta menyerukan dukungan internasional untuk Palestina di PBB. KTT Riyadh menuntut penghentian genosida, embargo senjata ke Israel, dan perlindungan bagi rakyat Palestina. Pemimpin yang menipu rakyat adalah ancaman serius. Hukuman mereka di akhirat sangat berat karena mereka meremehkan amanah Allah. Firaun adalah contoh buruk pemimpin zalim. Perbuatannya melawan Allah diabadikan sebagai pelajaran agar kita menjauhi sifat seperti itu. Nabi Muhammad khawatir umat mendukung pemimpin sesat, sebab ini tidak hanya mencelakai di dunia, tapi juga membawa umat menuju azab di akhirat. Muslimah di Prancis masih sulit ikut olahraga kompetitif karena aturan larangan hijab. Meski dunia olahraga makin inklusif, beberapa federasi di Prancis tetap melarang hijab yang menghambat muslimah dalam kompetisi hingga pelatihan. Aktivis dan atlet seperti Fondi Iawara dan Asma terus memperjuangkan hak muslimah agar bebas berolahraga tanpa diskriminasi. Larangan ini melanggar prinsip olahraga sebagai hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai Olimpiade yang menjunjung kesetaraan. Rapper Lone, yang dulu dikenal lewat grup Bad Boy, kini menjadi seorang pendakwah. Setelah masuk Islam, ia mengganti namanya menjadi Junaid. Perjalanan hidupnya berubah setelah membaca tentang Islam, khususnya hadis tentang menyampaikan satu ayat. Kini, Junaid aktif menyebarkan ajaran Islam dan membawa banyak orang menuju hidayah.
Di komunitasnya, ia dikenal sebagai sosok yang mendalami agama dengan penuh semangat. Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Dadang Kahmat, mengacam maraknya promosi judi online yang melibatkan artis dan meminta pemerintah ambil langkah tegas. Dadang menyoroti ketidakadilan hukum terkait kasus judi online yang dianggap membuat promosi judi makin meluas dan merugikan. Muhammadiyah juga mendorong edukasi untuk generasi muda agar paham dampak buruk judi, serta berharap penegakan hukum lebih konsisten. Aktor Belanda, Donny Roelvin, masuk Islam setelah mengucapkan syahadat pada 19 April tahun 2024, dan momen tersebut langsung viral di media sosial. Donny mulai mengenal Islam sejak kecelakaan serius pada tahun 2022 dan diikuti dengan vonis kanker yang membawanya mendalami iman dan agama Islam. Berkat perjalanan spiritualnya, ia kini rajin mengunjungi mesjid, mempelajari Al-Quran, dan menjalani ibadah puasa sebagai bentuk iman barunya. Nama-nama desa di Xinjiang diubah oleh otoritas Tiongkok, menghapus istilah-istilah yang berkaitan dengan budaya dan agama Uighur. Sekitar 630 desa mengalami penggantian nama, menggantikan istilah budaya lokal dengan istilah yang sesuai ideologi Partai Komunis. Human Rights Watch menyebut perubahan nama ini sebagai upaya mengikis identitas budaya Uighur di Xinjiang. Carrie Bradshaw, wanita asal Amerika, temukan Islam di tengah pergulatan batinnya. Awalnya Carrie hidup seperti remaja lainnya, senang pesta dan berkumpul bersama teman, tapi tak menemukan arti sejati. Dalam kebimbangan, ia merasa agamanya tak lagi memberikan jawaban dan berencana mengakhiri hidup. Namun di saat genting, ia meminta tanda pada Tuhan. Ponselnya tiba-tiba berdering terus-menerus menampilkan pesan dalam huruf Arab. Carrie melihat itu sebagai jawaban. Sejak itu, ia mantap masuk Islam dan merasakan ketenangan. Islam baginya membawa kebenaran dan cinta Tuhan. Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) telah mengeluarkan surat perintah untuk menangkap Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant atas dugaan kejahatan perang di Palestina. Indonesia mendukung langkah ICC ini, menganggapnya sebagai upaya penting demi keadilan dan hak-hak Palestina. Indonesia menilai ini sebagai langkah penting untuk keadilan kemanusiaan dan pembentukan negara Palestina merdeka. Surat perintah ini menegaskan pentingnya akuntabilitas dan menghormati hukum internasional untuk mengakhiri pendudukan ilegal. Surat perintah ini juga diharapkan membantu mengakhiri pendudukan ilegal dan mendorong pembentukan negara Palestina yang merdeka. Sekitar 100.000 warga Gaza Utara sekarang berlindung di sekolah dan tempat penampungan darurat. Situasinya makin sulit karena pasokan bantuan nyaris terhenti. Hanya 2 dari 8 sumur di Jabalia yang masih bisa digunakan, dan itu pun terbatas sejak Oktober. Tak ada listrik atau bahan bakar. Israel terus menggempur Gaza, meski PBB sudah minta gencatan senjata. Konflik ini telah merenggut lebih dari 43.000 nyawa, banyak di antaranya anak-anak. Di tengah situasi ini, Palang Merah Indonesia PMI mendesak agar bantuan kemanusiaan untuk Palestina lebih mudah diakses. PMI juga mendorong kerjasama antara Bulan Sabit Merah Palestina PRCS dan Palang Merah Israel untuk realisasi bantuan. Semua pihak diingatkan untuk tetap memprioritaskan kemanusiaan dan mematuhi hukum internasional demi melindungi korban konflik.